kasih Tuhan, pujikan dengan sungguh-sungguh seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari bersama-sama katakan, Bapak Ibu, Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan, Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkau kekuatan dan ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi, serukan nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari serukan dengan sungguh-sungguh. Engkau berarti buat kami Tuhan. Amin. Amin. Serukan, panggil Dia Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu Bapak Ibu, panggil Dia Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari mulai angkat suaramu Bapak Ibu, sembah Tuhan. Kami sembah. Dengan segenap hatimu sembah Tuhan.
suaramu sembah Tuhan. Angkat hatimu muliakan Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami sembah seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu. Demikian juga pagi hari ini jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan segalanya buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggi dan kami muliakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Mulai sembah Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan pagi hari ini, sembah Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Sebab Kaulah segalanya. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Engkau yang meresponi kebaikan Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai bukti engkau yang mengalami segala kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Amin. Ku jawab ya. Yes Lord. Ku jawab ya. Respon kami Tuhan, kami mau jawab ya Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersuka cita, bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Sekali lagi amin. Haleluya. Allah kita dia sungguh sangat besar. Amin. Haleluya. Kita besar, dia sungguh amat besar. Kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Sekali lagi Allah kita besar. Kita besar, dia sungguh amat besar. Amin. Kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang, mari yang alami kebaikan Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan nama-Nya. Jemaat Tuhan sendiri besarkan. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia besar. Haleluya. Segala sesuatu tercipta. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang yuk lambaikan tangan saudara Bapak Ibu. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Sekali lagi kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan nama-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, besarkanlah namanya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu, katakan, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong, Dia menolong hidupmu dan saudara. Amin. Yuk. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa. Sama-sama katakan,
jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebusnya, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi dengan iman katakan, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Sekali lagi, Dia Allah kita yang sungguh sangat baik. Dia setia dengan engkau dan saya. Amin, saudara. Sekali lagi kita akan angkat satu pujian. Allah kita baik. Haleluya. Dia Allah kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kau dan saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Bersama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kau perlukan. Amin. Oh, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Oh, oh, ajaiblah kuasa dalamnya. Siapa yang namanya luar biasa, Bapak Ibu? Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kau perlukan, Bapak Ibu. Amin. Tuhan, oh, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Mari lambaikan tanganmu, Bapak Ibu Saudara, katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Siapa yang luar biasa namanya? Yesusku luar biasa, kasih setianya. Amin. Tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Serukan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku. Mana jempolnya, Bapak Ibu? Saya rindu melihat jempolnya. Katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, yuk tengok kanan kiri muka belakang saudara, katakan Tuhanku Yesus sungguh ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan persiapkan hati kita pagi hari ini untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. 2 hari yang lalu ada jemaat yang saya layani itu mengalami kecelakaan. Ya, dia ditabrak oleh sepeda motor dari arah belakang yang sangat kencang larinya, dia mau menyeberang. Tiba-tiba sepeda yang larinya sangat kencang itu nyelonong dan menabrak jemaat yang kami layani di Weringenanom itu, yang menyebabkan tangannya patah. Ya, jadi dia waktu bangun itu dia terasa tek gitu ya, waduh tanganku ceklek ini, dia bilang kayak gitu saudara. Terus akhirnya dia dilarikan di rumah sakit.
Ya setelah dia mengalami operasi yang cukup lama, kurang lebih hampir 5 jam waktu itu, saya sama Pak Kris mendampingi karena dia jemaat yang paling setia di tempat kami. Ya, suatu ketika setelah dia keluar dari rumah sakit, dia bilang seperti ini, Bu, saya ini loh, kok merasa takut. Saya ini nggak bisa tenang. Ya, saya merasa khawatir, saya merasa was-was. Dengan keadaan saya, nanti saya bagaimana? Saya nggak bisa bekerja lagi karena memang dia pekerjaannya antar jemput anak sekolah. Ya saya nggak bisa bekerja lagi, Bu. Saya merasa hidup saya nggak tenang. Rasanya masa depan saya kayak gimana? Dia menangis sama kami. Terus saya bilang sama ibu itu, namanya Ibu Esther. Ya maaf kalau di sini ada yang namanya Esther ya. Namanya Ibu Esther. Saya bilang, Ibu Esther tenang. Dengan ibu tenang bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa atas kehidupan ibu dan atas apa yang ibu alami saat ini. Dan dia benar, tadi malam dia bersaksi, dia ngomong seperti ini kepada waktu dia bersaksi, saya bersyukur Bapak dan Ibu Gembala saya di sini itu memberikan saya kekuatan. Saya disuruh tenang, padahal waktu itu saya benar-benar tidak bisa tenang karena pikiran saya kacau. Saya tidak pernah mengalami kecelakaan yang segini parahnya. Tetapi saya bersyukur di dalam ketenangan itu memang benar. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan suatu kebaikan. Amin. Percayalah, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Dan Tuhan bekerja atas masalah kita. Tuhan bekerja atas pergumulan kita. Dan mujizat Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan. Amin. Haleluya. Kami bangga. Oh iya. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu yang akan didoakan pagi hari ini. Mari maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Bapak Gideon untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Tangan anak kita. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah Tuhan setiap anak-anak-Mu, generasi yang akan datang Bapa. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menaungi setiap anak-anak-Mu. Berikan masa depan yang baik, pendidikan yang baik. Berkati orang tua Tuhan untuk masing-masing anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan anak ini menjadi Tuhan kehidupannya semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti Tuhan akan kasih-Mu. Berkatilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah
mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Melewati setiap lembah yang kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
la la basikira la baso. Haleluya. Ya la la basikira la 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 la. Ya la 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 basikira la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kerabakaya rata karabakur rabashita kaya. Haleluya. Kerarara bashike yerede kaya radala. Bapa, kami mengucap syukur dan mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu besar di dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan kami, Bapa. Engkau penolong setia kami. Engkaulah sumber berkat kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu yang telah memilih setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap menghadapi segala tantangan yang Engkau izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan. Bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kerajaan surga. Roh Kudus, Engkau berkarya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi jemaat dari yang tertua sampai yang termuda. Nama saya sebenarnya adalah Freddy S.A. Jadi ada kekeliruan salah tulis, jadi AS. Memang Freddy nama asli saya sejak kecil sampai sepanjang masa. Kalau nama Indonesianya baru saya singkat SA. Karena pada waktu itu kita juga trouble ya. Kalau nggak salah tahun 1961. Di mana Belanda diusir kembali ke negaranya. Sedangkan kita yang memakai paspor Belanda harus ganti menjadi WNI. Jadi harus ada ganti nama. Dan disitulah kita baru sekolahnya, sekolah di Petra. Satu-satunya sekolah yang Protestan, Kristen. Karena tadi kita di dalam berdialog selalu bahasa Belanda, dan sekolahnya juga sekolah Belanda di WMCE yang sekarang IMK, jadi nganggur. Ya, itulah masa-masa sulit. Kalau saudara-saudara saya semuanya bilangan besar kembali ke Belanda, hanya bilangan kita yang tetap di Surabaya. Karena ya opa saya nggak mau berangkat, tetap sebagai asli Surabaya, tetap Surabaya asli. Karena juga ikut dalam perjuangan, khususnya di kota Surabaya, arek-arek Surabaya. Adanya jembatan merah, adanya Oranye Hotel, di mana bersama Bung Tomo 10 November, Hari Pahlawan.
nama jagalan, nama keramat gantung, itu semua ada sejarahnya. Jadi opa saya tetap setia sama sesama perjuangan 45, Bung Karno. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari sekolah Belanda ke sekolah Indonesia kita nggak bisa bahasa Indonesia. Dan waktu itu nggak ada kamus. Belanda Indonesia belum ada. Jadi disitulah kita nggak ngerti sama sekali. Dan saking nggak ngertinya, pelarian saya ke sepeda motor. Di jalur-jalur keras. Yaitu Grand Prix ASEAN. Nah, setelah Grand Prix selesai, masa kontrakan, saya mulai bekerja sebagai manajer di bagian pemasaran. Dan disitulah saya ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi hambanya yang karismatik. Itu tahun 79. Jadi waktu saya tahun 79 dipanggil Tuhan karismatik, bukan dokter. Oma saya, orang tua saya, sanak bersaudara saya, om-om, tante-tante. Dan sekarang sama-sama melayani Tuhan. Amin. Itu adalah kemurahan Tuhan. Karena firman Tuhan menggenapi di Kisah Rasul 16 ayat 31, satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Amin. Nah, itu sekedar perkenalan saya dengan jemaat Pak Heni. Karena sebenarnya Pak Heni sama-sama GBI-nya pernah ketemu, tapi jarang berkomunikasi. Karena saya panggilannya di misi. Saya selalu Sabang Merauke dan overseas. Karena panggilan saya di penginjilan. Jadi belusuannya selalu di rumah sakit. Dimanapun, baik ASEAN, Asia, Eropa, Australia, New Zealand. Jadi nanti ya ketemu baru bisa ingat semuanya. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, firman yang Tuhan taruh di hati saya adalah keadaan, situasi, kondisi. Realitas yang akan datang. Yaitu saat ini di Matius 24 ayat 7 dan 8. Matius 24 ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2017. Masa-masa cuaca ekstrim itu nggak bisa disangkalin di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Haleluya. Dan sampai saat ini juga masih terjadi longsor, gempa bumi, tsunami di Jepang, bahkan kebakaran hutan, macam-macam di Amerika. Demikian pula kerusuhan-kerusuhan antara bangsa lawan bangsa, maupun negara dengan para pemberontaknya di Afghanistan, di Bangladesh. Semuanya terjadi. Termasuk Indonesia pun nggak pernah lepas. Karena Indonesia, saudara dan saya, perlu bersyukur kita dilahirkan di dunia sebagai bangsa Indonesia. Di mana suku-suku bangsanya sangat banyak. Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi satu bahasa, Indonesia. Dan panggilan saya memang Sabang sampai Merauke. Bahkan ke desa-desa. Tidur di atas pohon. Itu sudah terbiasa. Menghadapi tantangan-tantangan keras. Dan saya bisa berdiri di tempat ini kemurahan Tuhan karena waktu saya belum selesai. Saya nyawa sambungan 32 kali nyaris mati. Karena senjata sudah di sini. Dari Panglima Jihad. Pisau sudah di sini. Tetapi karena belum waktunya, saya masih bisa berdiri di mimbar ini. Haleluya. Bukan karena gagahnya seseorang, tetapi karena waktunya. Waktunya Allah Bapa bagi saya belum selesai. Efesus pasal 1 harus saya selesaikan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini semuanya sudah terjadi di Matius 24 ayat 7. Dan itu baru permulaan. Dan yang waiting list, yang masih menunggu adalah kelaparan. Tapi puji Tuhan, kita memiliki seorang presiden wong Solo asli. Jadi kalau saya wong Surabaya asli, kalau Pak Jokowi wong Solo asli. Beliau mendengar dan sudah merintis untuk kebutuhan pangan. Amin. Yang tempatnya ya di Sabang sampai Merauke dirahasiakan. Karena terornya banyak. Jadi kita harus berdoa. Supaya gudang pangan itu gak ada yang kebobolan. Walaupun beliau taat di seberang, beliau mendengar. Masukan-masukan dari kami untuk belajar dari Yusuf. Pada waktu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Bagaimana cara menumpuk gandum tanpa rusak. Itu terus terang aja misterius. Karena dari Mesir pun waktu saya ke sana,
berulang kali saya tanya, saya selalu tidak dijawab. Dan tidak diizinkan untuk melihat gudangnya Yusuf. Selalu dialihkan. Dan dengan tegas mereka menolak. No, you cannot. It's our secret nation. Pemerintahan Mesir bilang begitu. Ini rahasia negara. Saya sebenarnya penasaran bagaimana Yusuf bisa selama 7 tahun numpuk, tetapi tidak ada satupun yang rusak. Haleluya. Itu luar biasa. Dan itu dimiliki oleh wong Solo asli. Amin. Pada masanya beliau walaupun sudah tidak jadi presiden, tapi beliau pasti akan memimpin untuk NKRI pada masa kelaparan. Amin. Nah, pada masa kelaparan itulah iman kita dan perbuatan kita, anak-anak pilihan Allah, harus terjun ke lapangan. Saudara dan saya nggak bisa duduk tenang-tenang. Songana tenang-tenang. Tidak bisa. Kita harus terjun ke lapangan. Membagi dan memberikan makanan. Kepada rakyat NKRI. Dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tantangan di lapangan itu bukan main. Bahkan teman baik bisa menusuk kita dari belakang. Itu nggak bisa disangkalin. Karena saya orang lapangan. Mulai dari tahun 79 sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Hanya cuti sebentar ini selama COVID nggak boleh terbang. Tapi di situ saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus melakukan kasih. Jadi Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Secupak gandum. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Secupak gandum. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara yang terkasih, secupak gandum sedinar. Sedinar itu adalah upah kerja 1 hari bagi seseorang. Dan dia hanya mendapatkan secupak gandum. Secupak itu segenggam. Gandum itu adalah makanan orang kaya.
yang CEO, Director, General Manager, yang terpandang yang selalu dahsyat. Dia makannya gandum. Hanya segenggam. Bisa kenyang nggak? Halo? Bisa kenyang nggak? Enggak. Karena makannya seharusnya 3 kali hanya bisa 1 kali. 1 kali pun hanya segenggam. Sedangkan bagi orang miskin, 3 cupak jelai sedinar. Bagi karyawan-karyawan dari pembantu-pembantu rumah tangga, tukang-tukang rumput, jongos-jongos, dia hanya 3 jelai. 3 jelai itu makanan orang miskin juga enggak kenyang. Bagaimana istri, anak-anaknya yang belum kerja, anak-anaknya masih kecil, nggak makan. Karena untuk dirinya sendiri masih kurang. Istri dan anaknya nggak kerja, nggak bisa makan, saudara. Haleluya. Itu nyata. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi firman Allah, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Iblis tidak bisa merusakkan kita. Amin. Minyak adalah hamba-hamba yang diurapi. Anointing oil. Anggur adalah kekuatan, sukacita. Karena firman Tuhan di Nehemia 8 ayat 10b yang bagian Inggris, Nehemia 8 yang NKJV ya, New King James Version yang bagian Inggris. I'm not sorrow, for the joy in my Lord is my strength. Saya tidak susah, tetapi bersukacita di dalam Tuhan adalah letak kekuatan. Amin. Itu perlu diucapkan dengan iman, saudara. Karena bersukacita di dalam Tuhan adalah letak kekuatan. Itu tidak bisa disangkalin. Karena di dalam pengutusan, saudara, di dalam pengutusan, penginjilan, di mana Yesus mengutus murid-muridnya, itu tidak boleh bawa uang. Haleluya. Tetapi kita tetap bersukacita. Yang boleh dibawa hanya 1, yaitu tongkat. Tongkat otoritas imamat yang rajani. Kita baca dalam pengutusan. Di Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Markus 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan.
Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Yesus mengutus 12 rasul, semuanya diberkati dengan otoritas imamat yang rajani, yaitu kuasa. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saudara pun yang hadir di tempat ini juga memiliki otoritas imamat yang rajani. Amin. Jadi saudara pun bisa menyembuhkan orang sakit dengan tumpang tangan kanan dan mengurapi dengan minyak, baby oil yang dikuduskan dari influenza sampai HIV. Haleluya. Bahkan bara Mesir pun sembuh. Itu tidak bisa disangkali. Kalau Tuhan mengampuni, di Yakobus 5 ayat 14 sampai 18, segala sakit penyakit itu hilang, termasuk HIV. Karena saya semua sudah mengalami narkoba, tetapi tanda kutip, kalau saudara menghadapi narkoba, enggak tahu cara pelepasannya, jangan. Lebih baik jangan. Haleluya. Panggil hamba yang mengerti bagaimana menangani narkoba. Khususnya bagian pelepasan seperti saya. Kenapa? Karena saudara habis melayani yang narkoba sama yang free sex yang tanda kutip faktor X ya, ada hipernya, yang abnormal, itu harus hati-hati. Karena kalau enggak hati-hati setelah melayani, kita pulang ke rumah, itu pasti maut mengancam dan tidak pernah lepas. Kecelakaan itu harus terjadi. Dan saya mengalami beberapa kali, yaitu nyawa sambungan itu, saudara. Sampai helm pecah. Itu dengan saya hitung, itu kecepatannya 120. Toyota Kijang yang nabrak saya dari belakang. Dan saya jatuhnya berdiri. Tidak ada luka sama sekali, hanya ini. Kelingking saya kiwil-kiwil. Karena ini terbuka. Dan ruasnya remuk. Sehingga ini ada 2 pen. Baru dijahit.
waktunya bengkong. Dan saya mengalami narkoba itu banyak kali. Dari jenderal bintang 2 sampai yang anak-anak sekolah SMP. Setelah pelayanan, pulangnya selalu maut mengancam. Saya nyaris dari kecelakaan kapal terbang, nyaris dari pembantaian di tengah laut, nyaris dengan bis mau masuk jurang di Sulawesi, di toli-toli, macam-macam. Total 32 kali saya nyaris. Tetapi karena waktu saya belum selesai, saya bisa berdiri di sini. Amin. Jadi khusus untuk narkoba sama free sex, saudara berhadapan dengan orang kuatnya si iblis. Dan orang kuatnya si iblis itu ada di Wahyu 13 ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini adalah orang kuatnya daripada Antikris. Haleluya. Karena narkoba, free sex itu adalah pola perbuatan daripada mereka. Yang berasal daripada Amerika sejak tahun 1963. 63 kalau 1963 1964. Permulaan adanya bikini. Itu dimulai. Adanya bikini bagi wanita-wanita. Itu nggak bisa disangkalin berbicaranya seperti seekor naga. Dan ini adalah orang kuatnya 666 ayat 11 ayat 11-nya sorry. Borabasaka 16 sampai 18. Ayat 16-nya sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi ada tanda di dahi, itu adalah jenderal daripada identitas saudara. Nama bapak, nama ibu, sekolahnya di mana. Saudara pernah ditilang sama polisi. Semua ada di dahi. Sedangkan di
pergelangan tangan, ini hanya BCA account. Sebab saudara beli, semuanya kan di Alfamart, Indomart, semuanya. Mall-mall, tit, tit, tit. Dari barcode. Dan langsung ditempel tit, baru boleh bawa. Kalau nggak pasang, saudara nggak bisa beli. Dan barcode itu di bagian tengahnya, samping kanan, kiri, tengah, dan terakhir itulah 666. Nggak pernah ditulis, saudara. Pagar-pagarnya itu nggak pernah ditulis. Haleluya. Memang antikris rigid. Nah, di sini saudara dan saya harus waspada. Pada masa kelaparan itu, mereka bermanifestasi. Jadi saudara, waktu menjadi Yusuf akhir zaman, Maria akhir zaman, Daniel, Paulus akhir zaman, saudara menghadapi tantangan. Baik dari Sabang sampai Merauke ini, maupun di dunia. Haleluya. Tetapi saudara memiliki Roh Kudus. Karena firman Allah mengatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi tantangan yang saudara hadapi walaupun sulitnya bagaimanapun, saudara tetap bersukacita dalam Tuhan. Adalah letak kekuatan. Karena dengan bersukacita dalam Tuhan, kita tetap bisa berdoa dengan bersyukur. Untuk doa kita dijawab dalam kesesakan. Amin. Di Yakobus dikatakan bersyukurlah. Karena doa orang yang bersyukur Tuhan pasti dengar. Maka di Mazmur, pada masa saudara kesesakan, Mazmur 86 ya, Mazmur 86 ayat 7 sampai dengan 17. Ini bisa saudara baca di rumah, ya. Tapi saya membahas intinya, ayat 7. Pada kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Yaitu di Mazmur 118 ayat 5. Tuhan senantiasa menjawab seruan kita minta tolong. Haleluya. Dia tidak pernah terlambat. Jadi di dalam saudara melakukan masa kelaparan yang akan datang, walaupun tantangannya apapun beratnya, saudara tetap bersukacita. Dan berdoa dengan bersyukur. Amin. Jiwa saudara, Mazmur 62 harus tenang. Karena tenang adalah kunci kemenangan. Amin. Di jalur balap, jalur kekerasan, Grand Prix, kalau nggak tenang nggak bisa menang. Jadi kita tidak boleh emosional. Karena emosional adalah musuh besar. Haleluya. Jadi dengan jiwa tenang, disitulah kita bisa fokus ke depan dan peka akan suara dari Roh Kudus. Amin, saudara. Karena Roh Kudus sudah dwelling. Roh Kudus sudah menyatu dengan roh saudara yang lahir baru dengan takut akan Tuhan. Haleluya.
Maka di situ mujizat pasti akan terjadi lewat tangan kanan saudara. Menjadi berkat. Karena tangan kiri ini adalah kasih, tangan kanan adalah anugerah. Dan kita saat ini hidup di dalam kasih anugerahnya. Paulus mengatakan kita hidup di dalam kasih anugerah. Karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Jadi tangan kiri adalah kasih, tangan kanan adalah anugerah. Jadi kalau kita berpasangan, menikah, cincin kawinnya di kanan atau di kiri? Haleluya. Halo. Sebenarnya cincin kawin di kiri. Di jari manis kiri. Karena tangan kiri adalah kasih. Dan kita menikah dengan pasangan kita, itu dasarnya kasih. Membangun berumah tangga di dalam Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Karena Tuhan memberkati suami istri di dalam rumah tangga dalam Tuhan itu pada waktu tidur. Haleluya. Dengan 5 berkat senantiasa baru. Yaitu Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Jadi suami istri di sebelah kanan, suami di sebelah kiri. Dan cincin kawinnya di jari manis kiri. Haleluya. Sehingga masuk pemberkatan pun di gereja diberkati oleh hambanya, gembala sidang, kemanten wanita di sebelah kanan dengan tangan kasih, imamnya suami dengan tangan kanan anugerah. Haleluya. Dan kita naik ke surga, di Wahyu dikatakan Allah Bapa duduk di tahta. Yesus duduk di sebelah mana? Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan Yesus siapa? Suami istri. Karena Adam diciptakan terlebih dulu. Baru Hawa. Jadi Allah Bapa, Yesus, suami istri. Sebutannya suami istri. Enggak ada sebutan istri suami. Haleluya. Dan itu adalah gerejanya. Minyak dan anggur. Itu adalah kekuatan kita. Melewati badai, pencobaan yang Tuhan izinkan. Jadi di dalam kesesakan apapun di Mazmur 86, prayer of mercy with meditation of the excellences of the Lord. Jadi di ayat 17-nya dikatakan, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Ini akan tergenapi. Yang tidak baik diubahkan oleh Tuhan menjadi baik lewat tangan kanan saudara. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi hati saudara yang tenang ini harus siap. Jangan ngomel. Karena Allah paling gak senang kalau diomelin. Apalagi disungutin. Loh Tuhan, kok gini Tuhan? Loh Tuhan,
kenapa kok aku, enggak engkau suruh orang lain aja. Kita enggak boleh nawar. Haleluya. Roma 8 ayat 14 sampai 39. Setiap anak Allah mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk memuliakan ya Aba, ya Bapa. Dan ayat 26-nya kita berbahasa roh. Jadi kalau kita nggak tahu jalan keluarnya berbahasa roh, maka dengan berbahasa roh Allah turut bekerja. Di ayat 30-nya dan 37-nya kita lebih daripada pemenang. Karena Allah yang membuka jalan di depan kita. Amin. Itu akan digenapi bagi saudara dan saya untuk Sabang sampai Merauke, bahkan untuk diutus keluar. Baik ASEAN, Asia, Eropa, tidak terkecuali. Di tangan kanan saudara yang dibawa hanyalah satu tongkat, otoritas imamat yang rajani. Jadi tangan kanan saudara itu enggak boleh disalahgunakan. Haleluya. Dan mulut kita punya kuasa. Usir setan-setan lain. Jadi tumpang tangan kanan, urapi minyak, influenza sampai HIV sembuh. Bahkan boils of Egypt, barah Mesir, sembuh. Sangat banyak saudara yang kena bara Mesir. Baik di Singapura, di Malaysia, di Indonesia. Saya berulang kali, baik di rumah maupun di rumah sakit, boils of Egypt itu sembuh. Memang baunya bukan main saudara. Boils of Egypt itu bara Mesir itu sakitnya Ayub. Guatelnya bukan main dan garuknya bukan dengan tangan tapi dengan kaca. Supaya keluar darah. Supaya enggak gatel lagi. Tapi kalau sudah bernanah lagi, garuk lagi. Itu seluruh badan. Dan nanahnya memang baunya bukan main. Saya berulang kali menghadapi mereka. Secara jasmani memang jijik. Karena kita ngurapi nggak pakai sarung tangan. Jadi waktu saya di Singapura maupun di manapun, di Eropa juga, ya udah, dalam nama Yesus. Walaupun kretek-kretek. Jadi seperti jalan gak enak. Kretek-kretek. Kena benjolan-benjolannya semua. Tapi dengan pengurapan itu. Menjadi bersih dan sembuh. Sehingga si pasien tidak dimainkan oleh dokter. Antibiotik terus. Demikian pula kusta. Sama ini apa? Penyakit kulit. Eksem. Eksem ada dua. Eksem kering sama eksem basah. Yang eksem basah, bukan main. Jadi tidak ada satupun yang gak sembuh. Dengan urapan minyak, semuanya sembuh. Amin. Termasuk kanker, termasuk HIV. HIV pun dokter udah hopeless. Dan waktu dia jalan dengan merepet di dinding, saya HIV.
Karena badannya sudah kulit dan tulang. Dan dia mengakui. Dan waktu saya lihat hasil labnya bukan main. Saudara 0,0001 aja sudah HIV. Ini 48,7. Jadi benar-benar sudah parah. Tinggal tunggu waktu mati. Tapi disitulah pertolongan Tuhan nyata karena Tuhan mendengar doa dari seorang ibu yang melahirkan anak. Yang tertular oleh kena pergaulan seks bebas. Dan menjadi sembuh, normal kembali, badannya cantik kembali, seksi kembali, dan akhirnya dapat jodoh. Dan waktu menikah pun, saya datang. Haleluya. Dan mereka suami istri melayani Tuhan di gerejanya. Dia sudah beranak 2. Anaknya yang besar sekarang udah mahasiswa. Tidak adanya mustahil. Kalau Tuhan pulihkan dari masa kesesakan menjadi masa yang penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Jadi disitulah kita harus melalui proses. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena ayat 39-nya itu berlaku untuk yang akan datang itu. Jadi kita tidak perlu takut. Hindarin takut, khawatir, ragu, bimbang, dan rendah diri. Minderwaardigheid kompleks. Tuhan menginginkan kita rendah hati, bukan rendah diri. Amin. Yang rendah hati Tuhan akan tinggikan pada waktunya. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam kasih anugerahnya, Yeremia 29 ayat 4, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kasih daripada Allah Bapa, sukacita di dalam Yesus, dan damai sejahtera bersama Roh Kudus, kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan ajaib untuk kemuliaan Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan. Dan kita bisa meraih, menjaring banyak jiwa untuk kerajaan sorga ditambahkan. Saudara bisa lihat di Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10. Satu orang diselamatkan, seisi malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya. Satu jiwa saudara bisa menjaring dari orang berdosa. Saudara lepaskan roh pertobatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan. Untuk kita tidak bisa kompromi lagi dengan yang jahat. Dan mau belajar tidak sombong, tidak angkuh. Dan mulut yang dengan bahasa baru. Bukan bahasa tipu menipu. Haleluya. Karena Amsal 8 ayat 13 itu sangat penting. Untuk mengenal kasih anugerah. Maka di situ. Memberikan diri di baptis Islam.
menerima 7 berkat baptis, disitulah jemaat itu akan menjadi hamba yang benar-benar kuat. Haleluya. Amin, saudara. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kita perlu siap-siap karena waktunya sudah sangat dekat. Jadi jangan buang-buang waktu. Jadi saudara suami istri bergandeng tangan dengan doa sepakat. Dengan keluarga, dengan bilangan anak-anak, doa sepakat besar kuasanya. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Doa sepakat besar kuasanya. Karena di situ semuanya akan dibukakan oleh Tuhan sesuai dengan sesuatu yang sudah dipercayakan di dalam panggilan saudara. Karena orang kembar pun tidak sama. Haleluya. Walaupun sama-sama 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, 9 buah roh, tetapi kembar pun tidak sama. Amin. Maka tangan kanan saudara itu benar-benar tangan imamat yang rajani, jangan disalahgunakan. Haleluya. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita satukan barisan jemaat-jemaat pilihan Tuhan, hamba-hambanya yang diurapi, untuk kita menjadi tubuh Kristus.
kami ya Tuhan, dengan hati yang tali yang tak putus, satukan kami ya Tuhan, dengan kasih yang kami sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih yang tak putus, satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Yana yana rana ramo. Ria kaya rara raba. Hiria kaya raba sikaya raba. La 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 basi, la 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 la. Irra Ya la 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 basi. Yere kaya rama kurama sana. Haleluya. Sembah, kami sembah. Haleluya.
kaya rada laba shika kaya rada laba. Refe kahato raba kaya Bapa, kami mengucap syukur dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan rema Bapa Terima kasih Tuhan Yesus. bagi tubuhmu yang sudah Engkau persatukan di tempat ini. Dari gembala sidangnya, hamba-hambanya, para jemaatnya, dari yang tertua sampai yang termuda. Dari yang terbesar sampai yang terkecil, Bapa. Menjadi satu tubuh Kristus. Karena Engkau yang menjadi kepala. Yang tidak dapat dipisahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia. Engkau memakai setiap tangan, Bapa. Dengan urapan minyaknya baru siang hari ini. Dengan otoritas imamat yang rajani. Bagaimana 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Untuk setiap pribadi lepas pribadi. Baik hamba-hambamu, jemaatmu. Menjadi saksi terangmu Tuhan. Menjadi saksi terangmu. Karena Engkau adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Dan tangan kananmu Bapa menggandeng setiap kami. Jadikan rema Tuhan. Mazmur 139 ayat 10. Tangan kanan Tuhan menggandeng setiap tangan dari yang tertua sampai yang termuda. Jemaatnya. Anak-anaknya. Untuk masuk di dalam jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Jadikanlah kami Bapa. Garam-garam yang asin. Tepat pada waktu. Yang sudah Engkau tetapkan. Sejak dunia belum dijadikan. Efesus pasal 1 Bapa. Bapa di surga, hamba berdoa khusus. Berikan hikmat yang murni. Yakobus 3 ayat 17-18. Bagi setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Untuk dapat mengerti rencanamu yang besar di Efesus pasal 1 itu Tuhan. Karena kami tubuh Kristus yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Dan Engkau yang berkarya Bapa Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26-27. Engkau yang mengingatkan segala sesuatu. Engkau yang memimpin. Dan Engkau yang akan berkata-kata untuk yang akan datang. Dengan tanda damai sejahtera. Bagaimana Yohanes 16 ayat 13-15 tergenapi. Dan umat-Mu Tuhan memiliki kompas kehidupan. Yesaya 32 ayat 17. Yang benar menimbulkan damai sejahtera.
maka damai sejahtera itu akan ada di sepanjang kehidupan. Sampai setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memasuki garis finish kehidupan di dunia sebagai saksi-saksi terangmu yang berhasil untuk kerajaan sorga dan bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12 tergenapi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sanggup mengubah dan membentuk setiap pribadi, lepas pribadi, menjadi ciptaanmu yang baru. Dengan urapanmu yang baru, dan terangmu membentengi, melindungi daripada yang jahat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Saudara, saudara dikenyangkan firman Tuhan? Haleluya. Ya, saudara, sungguh rahasia firman Tuhan pagi hari ini terungkap, tersingkap yang luar biasa. Kita butuh makanan jiwa dan roh kita dengan firman. Dan kita menghadapi akhir zaman ini, saudara. Jangan kita boroskan minyak dan anggur. Kita pelihara minyak dan anggur, urapan dan pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk menghadapi, menjelang zaman akhir. Yang dikatakan ada kelaparan. Ini saudara, sungguh luar biasa. Kita dikasih warning pada Tuhan untuk kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta, Pak Pastor ya, Pak Freddy, yang telah membagikan firman yang begitu luar biasa, yang begitu menggugah hati setiap kita, agar iman kita timbul yang luar biasa menghadapi kehidupan akhir zaman. Terima kasih Pak Freddy, Tuhan memberkati. Seperti biasa saudara, kebaktian dimulai jam 9 sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengulang akan firman Tuhan, bisa dilihat di Facebook, di Instagram, di YouTube ya. Terima kasih. Dan apabila Bapak Ibu Saudara akan menabur benih iman, bisa ditabur dalam rekening BRI ya, biasa ya, BRI, dan nanti akan juga di BCA ya, tapi masih dalam proses, atas nama gereja GBI H2O. Kemudian juga kalau Bapak Ibu Saudara ingin juga menabur, ada kotak belakang itu saudara. Terima kasih Bung Meman. Ya, oh ya, untuk minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 6. Tanggal 6 Februari akan ada kebaktian sore pukul 5 ya. Pukul 5. Dimulai di tempat ini juga. Kebaktian yang kedua. Terima kasih pengumuman. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman merasuli.
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengabdi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang beri hidup, yang bersari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan terasuli. Aku mengurus satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan kekal sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan kekal. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih pada akhir ibadah kami yang Kau telah bimbing dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Bapa, di mana firman-Mu Tuhan sudah menguatkan setiap kami, agar kami lebih hari lebih siap, lebih hari lebih taat, lebih hari lebih mengerti akan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu ini Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan, untuk Tuhan Yesus, tetangga tempat kiri kanan, muka belakang dari gereja ini Tuhan. Dari Kelurahan Pabean Kecantikan Tuhan, Kau berkati Tuhan, dari sampai RW RT Tuhan. Kau berkati semua Bapa. Biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang kami sembah adalah yang ajaib, yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Tuhan yang mempunyai tempat kami beribadah ini Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati dalam perumah tangganya, berkati Tuhan karyawannya Tuhan. Berkati semua Tuhan, untuk semua Tuhan kehidupan kami dalam satu keluarga, yaitu GBI H2O. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, biar Engkau lawat bangsa negara kami Bapa. Yang Tuhan, anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, baik yang di yudikatif, legislatif, pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah Tuhan, berkati mereka Bapa.
Berikan perhujan pertobatan bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu, Kau siapkan menjadi penuai-penuai Tuhan jiwa untuk dimenangkan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan negara kami, Presiden kami Jokowi Makmur, amin Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa. Demikianlah Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Kau telah sertai kami semuanya Tuhan. Dan biarlah berkat beratku Kau curahkan buat kami. Dan selanjutnya untuk doa berkat kami serahkan pada hambanya, Bapak Freddy. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, sukacita bersama Kristus Yesus Tuhan, dan damai sejahtera bersama Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus. Hanya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus. Hanya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta Selamat siang, Tuhan memberkati.